أنت شمس أنت بدر أنت نور كنوري أنت إبصير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله صلى الله على اللهم صل وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخالقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخالقين يا مؤيد يا ممجد أنت إمام القبلتين صلى الله على محمد اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على Nabi Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin min ummati yusallimu alayya illa radallahu alayya hatta arda alaihi salam." Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi bilang tidak adalah daripada satu umatku menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan roh ke dalam jasadku untuk menjawab salam orang tersebut. Maka ketika kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kita berharap dan kita yakin salam kita dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini yang sangat cerah ini Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di dalam rangkaian acara untuk mengadakan perjalanan menuju Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mendapat panggilan Allah, mendapat panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, harus yakin bahwa kita ini bisa berangkat ke sana karena dipanggil. Kalau tidak ada panggilan, demi Allah, saya sudah sering menyaksikan orang-orang yang mengandalkan hartanya, yang mengandalkan kedudukannya, yang mengandalkan jabatannya, ternyata tidak mendapat panggilan Allah. Bahkan ketika haji tahun 2017, saya bersama dengan rombongan, ada satu keluarga dari Lampung, sudah sampai di Mekah, sudah masuk di tanah haram, tiba-tiba orang tersebut sakit, masuk rumah sakit, sampai kita pulang haji tidak keluar dari rumah sakit. Subhanallah. Nah, itulah yang disebut dengan belum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum mendapatkan panggilan. Makanya ketika kita masuk ke dalam Mekah, ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah umrah, yang pertama kita lakukan adalah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Berarti kita dipanggil oleh Allah. Yakini itu. Itu talbiyah itu kalau orang mempelajari makna kalimat talbiyah aja udah menambah iman. Kenapa? Coba kita perhatikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Allah tidak bersekutu. Allah enggak perlu dengan teman, dengan kelompok apapun untuk menciptakan segala sesuatunya ini. La syarika lak. Innal hamda wan ni'mata. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan semua kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, hanya untuk Engkau wahai pencipta, wahai Tuhan. Ini tauhid semua isinya.
Kalau kita yakin bahwa kita dipanggil oleh Allah dan kita menyambut panggilan Allah, maka Allah yang mengundang kita pun sudah menyiapkan jamuan yang terbaik. Saya mau nanya ke Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu punya hajat, misalnya ngawinin anak, terus mengundang seluruh jamaah grup umroh 27 September saya undang, saya mau nikahin anak saya, Bapak Fulan ya, atau Ibu Fulana, ya. Kira-kira Bapak Ibu yang mengundang kita tadi itu menyiapkan tempat buat kita datang nggak? Minimal entah kursi, entah karpet, entah apa, ya kan? Karena beliau tinggalnya di Bandung, misal gitu ya. Karena beliau tinggalnya di Bandung, sering hujan, disiapkan tenda supaya nggak kehujanan jamaahnya. Kemudian beliau pesan catering untuk makanan tamu-tamu undangan. Kira-kira demikian kan? Begitulah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita dan kita datang memenuhi undangan Allah, Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tempat duduknya, kursinya, tendanya, cateringnya semua. Dan jamuan Allah yang terbesar yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Itu jamuan Allah yang terbesar. Untuk mendapatkan ridhonya Allah itu harusnya kita menjadi tamu-tamu yang baik, tamu-tamu yang memenuhi kriteria sebagai tamu undangan, tamu-tamu yang memenuhi syarat untuk diundang. Begitu kira-kira. Maka ketika kita menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah SAW, kita jaga adab, kita jaga akhlak, dan terutama hadirin jamaah rahimakumullah, kita perbaiki niat-niat kita. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imra'in ma nawa. Faman hijratuhu ila Allah wa rasulih, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Semua amal tergantung daripada niat, dan apa yang kita niatkan hasilnya sama. Hasilnya akan sesuai dengan niat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya nggak akan tahu siapa yang lebar cerita sekarang. Saya cukup cerita pengalaman aja. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Berapa banyaknya jamaah haji, jamaah umroh yang ketika mengadakan perjalanan salah niat, hasilnya sesuai dengan niatnya tadi. Hasilnya salah juga. Contoh, ada seorang pejabat dari satu daerah, saya tidak sebutkan krulnya, nanti bisa tahu. Kalau tahu berarti kita gibah ngomongin orang. Ya, kita nggak ngomongin orang, kita ngomongin kejadiannya untuk ibrah, untuk pelajaran buat kita. Satu orang berangkat ke sana umroh, tiba-tiba ketika ada di Madinah ribut di kamarnya, duitnya hilang. Maka jamaah panggil saya, kebetulan waktu saya yang menjadi pendamping. Pak Ustadz, ini ada di kamar sekian, Ibu Fulana kehilangan